perbuatan baik baru bisa selamat. Ya, jadi banyak pengajaran-pengajaran yang lambat laun kita tanpa disadari iman kita bergeser. Tidak lagi melihat Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan orang berdosa, tapi melihat Injil sesuatu yang harus ditambahi dengan upaya atau usaha manusia. Sehingga ketika kita misalnya belum bisa hidup kudus, kita merasa berdosa, kita merasa tertuduh, sehingga kita berusaha sekuat tenaga untuk hidup kudus dan menyenangkan Tuhan. Nah, itu berbahaya ya, padahal kita itu iman pun adalah pemberian dari Allah. Keselamatan juga anugerah Allah. Harusnya kalau kita sudah terima dan anugerah keselamatan itu, dengan sendirinya bersama dengan Roh Kudus, kita akan dipimpin untuk hidup dalam ketaatan dan hidup dalam kekudusan. Bukan usaha manusia yang memompa-mompa untuk melakukan kekudusan itu ya. Jadi kita perlu belajar Bapak Ibu Saudara. Nah, minggu yang lalu kami melayani di GBI Rancet. Waktu itu Roh Kudus taruh di hati saya tentang pengajaran yang temanya itu dikaios, kata lepo, eremos. Ini bahasa Yunani. Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani asli. Ya. Apa arti kata dikaios, kata lepo, eremos itu artinya adalah 99 orang benar yang ditinggal Tuhan di padang gurun. Ya, nanti Bapak Saudara bisa cek di YouTube-nya TBC Ministry. Nanti sebelum kita selesai ibadah, Bapak Saudara akan dibagikan satu persatu penyekap Alkitab. Ada sosial medianya TBC, Bapak Saudara bisa subscribe ya. Karena pengajaran ini penting untuk didengarkan. Ada 2 jenis domba, satu jenis domba yang terbilang Tuhan cari harus sampai dapat. Tapi ada 99 domba yang ditinggalkan Tuhan di padang gurun. Nah, ini ada pengajaran yang disampaikan pada saat minggu yang lalu. Saudara harus dengarkan supaya mengerti ya maksud Tuhan apa. Kok orang benar ditinggal, orang benar kok ditinggal di padang gurun ya. Anda harus mengerti. Tapi untuk di gereja tempat ini Roh Kudus taruh saya untuk mengajarkan dengan tema epikeimai ananke euangelizo. Ya, ini bahasa Yunani juga dari Perjanjian Baru yang artinya begini: memberitakan Injil adalah keharusan bagiku. Nah, di media sudah tampilkan ya, jadi Bapak Saudara bisa lihat itu bahasa Yunaninya epikemai ananke euangelizo. Ya, memberitakan Injil adalah suatu keharusan. Tidak ada suatu janjian dengan Ibu Gembala ya. Saya baca visi-misinya, saya bilang wow. Kalau kehendak Roh Kudus memang nggak bisa dibatasi, karena visi dan misinya pun berbicara tentang memenangkan jiwa bagi Tuhan dan memberitakan Injil kerajaan bagi Kristus. Ya, jadi tepat sekali. Dan tadi saya masuk tempatnya, saya melihat juga puji Tuhan, Tuhan bisa mengirimkan banyak donatur untuk memperbaiki gereja tempat ini. Ya, keramik sudah terpasang, tembok sudah dicat. Yang kurang apa? Jiwa-jiwa. Dari Bapak Gembala juga sudah bilang ini bisa muat 100 lebih ya, nanti Anda harus belajar misi Tuhan. Maka tema ini persis seperti yang Tuhan mau. Tuhan perbaiki rumahnya, setelah itu mana jiwa-jiwanya ya. Jadi jangan berdoa Tuhan kirimkan jiwa-jiwa, bukan. Doanya yang Tuhan mau adalah Tuhan utus aku untuk bersamamu mencari jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat. Ya, jadi doanya direvisi, jangan berseru Tuhan kirimkan jiwa, tapi kita hanya berdoa dan berseru. Sementara jiwa-jiwa di sana terhilang, nggak ada yang mencari. Padahal satu domba yang terhilang dikatakan apa? Tuhan cari sampai menemukannya. Berarti kita nanti harus minta beban belas kasihan akan jiwa-jiwa yang terhilang. Amin, saudara. Nah, sebelum masuk ke firman Tuhan, saya mau tanya saudara, di tempat ini jemaat Tuhan di CMC Blessing ini siapa yang setiap hari masih terus menjaga kedisiplinannya dalam saat teduh? Saat teduh itu isinya minimal ada doa, ada membaca firman, ada pujian penyembahan. Siapa yang setiap hari masih ada minimal satu hari 1 jam saja? Semoga tidak ada, mungkin bolong-bolong ya. Oke, apa-apa, yang penting nanti relakan hati dan bertobat ya, karena Tuhan itu menunggu kita saudara setiap hari untuk kita menyapanya. Ya, kita segera buka firman Tuhan
satu ayat saja tapi sangat powerful dan sangat dalam pengajarannya. Yang sudah ketemu saya undang bangkit berdiri, kita baca bersama-sama karena hanya satu ayat saja ya. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Silakan bangkit berdiri. Yang sudah ketemu katakan amin. Wah, belum semua ya. 1 Korintus 9 ayat 16, silakan dibuka di Alkitabnya atau dibuka di Holy Gadgetnya ya. Biasanya pada ada aplikasi di handphonenya ya. Silakan. Sudah ketemu semua 1 Korintus 9 ayat 16? Amin. Mari kita baca 1, 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Silakan dulu Bapak Saudara. Yang berbahagialah Bapak Saudara yang telah membacakan firman Tuhan, menyimpan di dalam hatinya, dan yang terpenting apa? Melakukan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau belajar semakin lebih dalam lagi. Kalau kita mau belajar firman Tuhan harus mau menyelidiki, ya nggak cuma sekedar baca tapi diselidiki. Di 1 Korintus 9:16 di Alkitab bahasa Inggris versi King James ya itu ditulisnya begini Bapak Saudara. Saya sudah kirim multimedia juga ya. For though I preach the gospel, I have nothing to glory of. For necessity is laid upon me, yeah, who is unto me if I preach not the gospel. Artinya begini. Sebab walaupun aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai apa-apa untuk dibanggakan, karena aku dihadapkan pada keadaan yang mendesak. Ya, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini versi Alkitab bahasa Inggris tapi yang King James Version. Itu kalau ditranslate ke bahasa Indonesia yang tadi saya bacakan, ya, bahwa ini keadaannya mendesak. Celaka aku jika tidak memberitakan Injil. Nah, kita belajar lagi kalau bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris yang versi New International Version dikatakan demikian. For when I preach the gospel, I cannot boast, since I am compelled to preach. Woe to me if I do not preach the gospel. Artinya begini, sebab ketika aku memberitakan Injil, aku tidak dapat bermegah karena aku terpaksa memberitakannya. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, jadi ini ada kekayaan hikmat kata-kata yang begitu dalam. Kalau tadi Anda baca di bahasa Alkitab yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang dikatakan suatu keharusan. King James Version kalau di Indonesia kan tadi apa benar? Ini keadaannya mendesak. Tapi kalau New International Version dikatakan apa tadi? Bahwa ini aku terpaksa memberitakannya. Tapi kata celaka semua terjemahannya sama. Nah, kita harus belajar juga dari bahasa aslinya, yaitu Perjanjian Baru sudah tahu yang ditulis dalam Alkitab Perjanjian Baru itu dalam bahasa Yunani asli. Kalau Perjanjian Lama itu teks aslinya dalam bahasa Ibrani. Nah, bahasa Yunani-nya apa? Saya sudah kirim juga. Jadi kata memberitakan Injil di 1 Korintus 9 ayat 16 bahasa Yunani aslinya itu disebut dengan kata euangelizo. Euangelizo, ada tulisannya ya. Artinya apa euangelizo itu? Memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar kesukaan. Itu arti dari euangelizo. Jadi lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan memberitakan Injil sudah tepat. Kemudian kata adalah keharusan bagiku di 1 Korintus 9 ayat 16. Kalau bahasa Yunani aslinya itu disebut dengan kata, Anda bisa lihat di multimedia, epigmai ananke. Nah, ini yang artinya ternyata lebih dalam lagi. Apa artinya epigmai ananke ini? Artinya pertama suatu keharusan, suatu kewajiban yang sifatnya mendesak, terus-menerus memaksa dan gaya hidup. Ya, jadi saya ulangi, kalau Anda baca di 1 Korintus 9 ayat 16 yang ada di Alkitab Anda yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang ditulis memberitakan Injil adalah suatu keharusan bagiku. Tetapi
Tetapi kalau Anda belajar dalam teks asli bahasa Yunaninya, epikemai ananke itu artinya adalah suatu keharusan, suatu kewajiban, sifatnya mendesak, terus-menerus memaksa, dan gaya hidup. Jadi apa arti kata epikemai ananke euangelizo? Artinya adalah hal memberitakan Injil itu menekankan suatu keharusan, suatu kewajiban yang mutlak, yang sifatnya mendesak, terus-menerus memaksa, dan harus segera dikerjakan sebagai bagian dari gaya hidup Anda sebagai orang percaya. Ya, itu arti yang sesungguhnya, arti yang Tuhan mau untuk kita belajar dan mengerti. Gak cuma belajar mengerti dan tidak melakukan, tentu saja yang paling berbahagia dikatakan Tuhan yang belajar, mengerti, mau bertobat dan melakukan. Ya, jadi Rasul Paulus ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju ke Damsik, Anda tahu ya kisah Rasul Paulus bertobat dari nama Saulus jadi Paulus, dari seorang pembunuh pengikut Kristus. Di dalam perjalanan mau ke Damsik berjumpa dengan Roh Kudus, berjumpa dengan sinar yang terang yang membutakan matanya. Disitulah Saulus menemukan kebenaran Injil yang telah menyelamatkan hidupnya dan mengubah hidup Saulus dari seorang pembunuh jadi seorang yang martir bagi Tuhan Yesus, memenangkan jiwa bagi kerajaan Kristus, dan bahkan dia memberitakan Injil di mana-mana, mengajarkan kebenaran firman Tuhan, menegakkan Injil Kristus dimanapun dia berada. Luar biasa ya, transformasi kehidupan Saulus ketika berjumpa dengan Injil itu seperti itu. Sejak hari itu Paulus tuh gak bisa berdiam diri, dan nggak bisa hanya menyimpan berita keselamatan itu, Injil keselamatan disimpan bagi diri sendiri, dia nggak bisa. Keselamatan yang Paulus temukan di berita Injil itu menjadi pesan yang penting yang harus dia sampaikan kepada banyak orang. Sekalipun Paulus harus mengalami banyak penderitaan, ancaman, ya apalagi di penjara, banyak tekanan. Sementara kita di Tanjung Burung ini kan nggak seperti itu. Belum ada tekanan, belum ada penganiayaan, belum ada penderitaan, belum ada ancaman ya. Keselamatan yang dijumpai oleh Rasul Paulus ketika dia berjumpa dengan Injil keselamatan itu, dia tahu bahwa ini pesannya penting sekali. Maka dia ingin memberitakan ke banyak orang, karena dia tahu bahwa memberitakan Injil seperti yang dia katakan di 1 Korintus 9 ayat 16, bahwa memberitakan Injil adalah suatu keharusan, suatu kewajiban yang mutlak, yang sifatnya mendesak, terus-menerus memaksa, harus segera dikerjakan. Nah, demikian juga saudara, sejak Anda jadi orang percaya, sudah menemukan kebenaran Injil yang menyelamatkan Anda dan membawa Anda masuk dalam kerajaan surga yang kekal, sudah selayaknya Anda tidak boleh berpuas diri dan menyimpan berita Injil keselamatan itu bagi dirimu sendiri. Anda nggak boleh menyembunyikan berita itu. Anda harus bagikan ke banyak orang. Mengapa setelah Paulus berkata bahwa memberitakan Injil, aku nggak punya hak untuk memegahkan diri, karena memang nggak ada apa-apa yang bisa kubanggakan. Karena memberitakan Injil adalah keharusan, kewajiban, sifatnya mendesak, terus-menerus memaksaku untuk pergi memberitakan Injil, bahkan menjadi bagian dari gaya hidupku sebagai orang percaya. Tapi setelah Paulus ngomong seperti itu, kalau Bapak Ibu Saudara pelajari lagi, kok setelah ngomong seperti itu dengan tegas suatu keharusan, dia lanjutkan lagi dengan perkataan yang sangat dahsyat. Apa? Dia berseru berkata apa? Celakalah aku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, kalimat celakalah aku ini sangat penting, sangat urgent. Ada apa seorang rasul hebat seperti Paulus kok sampai berseru celaka aku ini, celaka aku ini, setelah dia ngomong hal memberitakan Injil adalah suatu keharusan. Ini ada sesuatu yang kita harus bedah dan belajar di dalamnya. Apa maksud Paulus berseru celakalah aku jika tidak memberitakan Injil? Saya temukan ada 5 alasan ya. Yang pertama, kenapa kok dikatakan celakalah aku jika tidak memberitakan Injil? Yang pertama karena ya tadi
epikemai, anangke, euangelizo. Itu yang pertama. Kenapa Paulus bilang celaka aku kalau nggak memberitakan Injil? Ya karena Paulus sudah menyadari bahwa hal memberitakan Injil itu bukan tawar-menawar, bukan pilihan, boleh enggak, boleh ya, nanti dulu ya, nanti ya kalau aku sudah umur sekian ya, nanti aja kalau aku udah tua ya, nunggu kalau nanti aku udah tua dan sakit, baru aku berdoa Tuhan sembuhkan, aku baru janji mau memberitakan Injil. Atau itu kan untuk tugas para pendeta yang orang kita tidak. Alasan yang pertama yang Paulus beritahu kenapa celaka, karena dia tahu ternyata tugas pemberitaan Injil itu tugas orang percaya yang menjadi satu keharusan, satu kewajiban, sifatnya mendesak, terus-menerus memaksa untuk pergi beritakan Injil, dan bahkan harus jadi gaya hidup orang percaya. Maka Paulus berseru celaka kalau nggak beritakan Injil. Jadi bagaimana teman-teman? Suka nggak suka, mau tidak mau, senang tidak senang, sejak Anda jadi orang percaya, ya gaya hidup Anda untuk memberitakan Injil itu sudah jadi satu keharusan, sudah jadi satu kewajiban, sifatnya mendesak dan terus-menerus memaksamu untuk segera Anda lakukan. Aduh Pak, saya baru dengar khotbah yang seserius ini dan sekeras ini. Ya, saya beritahu ilustrasinya supaya Anda makin mengerti. Ilustrasinya begini, saudara. Kalau Anda punya teman, sahabat, atau anggota keluarga, baik keluarga dekat atau keluarga jauh, atau rekan kerja, pokoknya Anda kenal orang tersebut, dan tiba-tiba Anda sudah lama nggak ketemu, tiba-tiba Anda dapat kabar bahwa dia sedang mengalami sakit parah, yaitu kena kanker stadium 4, stadium akhir. Dan Anda sebetulnya tahu bahwa obat tertentu kalau diberikan kepadanya dia bisa sembuh. Anda tahu dia sakit parah, kanker stadium 4, dan Anda tahu obat yang manjur untuk bisa menyembuhkan kankernya. Tetapi Anda memilih untuk cuek, berdiam diri saja, tidak mau memberitahukan kepada teman Anda itu, dan Anda memutuskan untuk tidak mau juga memberikan obat tersebut kepada teman Anda sampai akhirnya dia meninggal. Maka orang yang demikian dikatakan orang yang paling jahat dan orang paling egois. Itu ilustrasinya. Demikian juga kalau ada anggota keluargamu, temanmu, sahabat rekanmu yang belum percaya dan belum menerima Tuhan Yesus dalam hidup mereka, belum pernah dengar Injil keselamatan, dan Anda tahu kalau umur manusia itu di tangan Tuhan, sewaktu-waktu dia bisa meninggal, bisa putus nyawanya, gak bisa diprediksi. Berarti sewaktu-waktu juga kalau dia belum terima, belum percaya Yesus, belum pernah dengar Injil keselamatan, berarti dia akan berakhir ke neraka kekal selama-lamanya. Dan padahal Anda sudah tahu ada obat yang manjur yang dapat menolong keselamatan jiwa mereka, tapi Anda memilih untuk diam, menyimpan berita keselamatan itu bagi dirimu sendiri, tidak pernah mau memberitahukan kepadanya. Maka bukankah Anda juga disebut orang yang paling jahat bagi teman, saudara, sahabat Anda tersebut? Coba Anda renungkan. Dan seandainya nanti ketika Anda berada di surga karena Anda sudah terima Injil keselamatan yang memberimu kehidupan kekal, tetapi dia meringkuk ke neraka dan dia melihat Anda di surga dan sementara dia di neraka, dia akan berkata seperti ini, saudara. Kenapa kamu kok tega sih tidak memberitahukan kepadaku bahwa ada cara supaya aku tidak binasa di neraka ini selama-lamanya? Kenapa kamu kok berdiam diri? Kenapa kamu enggak peduli dengan keselamatan jiwaku? Kenapa kamu sangat egois? Kok tega banget kamu menyimpan berita Injil keselamatan bagi dirimu sendiri? Kalau saya beri ilustrasi ini, Anda seolah kan ngomong seperti ini, Pak, nggak mungkin Pak, orang udah mati nggak mungkin berkomunikasi. Kalau memang tidak mungkin, kenapa di Lukas pasal 16 ayat 22 sampai 31 Tuhan pun memberitahukan sebuah kisah yang sama? Multimedia bisa bantu munculkan Lukas 16 ayat 22 sampai 31. Ini sebuah kisah bahwa ada orang yang mati, yang orang kaya yang mati. Orang kaya yang mati berada di api neraka dengan sangat kesakitan, dan ada orang miskin yaitu namanya Lazarus yang
pertemuan Bapak Abraham di surga, di mana si kaya memohon kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham tolonglah Lazarus, suruh cucukkan jarinya, aku menderita kepanasan, rasa sakitnya luar biasa yang dialami di api neraka tersebut. Namun hal itu tidak bisa dilakukan, saudara. Abraham menolaknya karena sudah terlambat. Karena sesudah kematian itu terdapat jurang yang tidak terseberangi antara neraka dan surga. Itu ada jurang yang tidak terseberangi. Lalu si kaya tiba-tiba dia teringat, ya sudahlah kalau aku sudah nggak ada harapan. Dia tiba-tiba teringat akan 5 saudaranya yang belum sungguh-sungguh percaya, belum pernah mendengar Injil keselamatan, dan dia pun memohon kepada Bapak Abraham, kalau begitu Bapak Abraham, tolonglah Lazarus turun dari surga, turun untuk menginjili 5 saudaraku yang masih hidup itu. Tapi Abraham bilang apa kepada si kaya? Jika ke-5 saudaramu selama mereka masih hidup di dunia ini mau mendengarkan ajaran dan kesaksian Musa dan para nabi, maka mereka akan terhindar dari alam maut. Ya, Lukas 16 ayat 22 sampai 31 Anda bisa baca nanti ya. Di situ percepat saja saya bacakan sekilas saja ya. Ayat 23, orang kaya itu mati lalu dikubur, sementara ia menderita sengsara di alam maut dan memandang ke atas. Anda tahu ya, disimpan di Hades. Alam maut itu posisinya di bawah, sedangkan surga di atas. Makanya orang yang meliputi neraka memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya dengan enak. Lalu ia berseru, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Lalu ayat 2, Nabi katakan, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Berarti tidak bisa ditolong, sudah terlambat. Dan akhirnya ayat 28, si kaya mohon supaya 5 saudaranya bisa diperingati atau bisa diberitakan Injil. Tetapi Abraham bilang apa? Pada mereka ada kesaksian Musa dan para nabi, hendaklah mereka memberikan kesaksian itu. Tapi si kaya tersebut tetap ngeyel ya. Ayat 30 dikatakan apa? Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Maksudnya kalau Lazarus dari surga yang sudah mati tiba-tiba bangkit dan turun, wow, itu 5 saudaranya masih langsung percaya. Tapi Abraham bilang, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya, jadi Anda sudah mulai mengerti ya, kata kuncinya itu ada ajaran dan kesaksian. Makanya firman Tuhan tentang Injil keselamatan harus diajarkan. Kesaksian tadi Bu Koni sudah bersaksi, tugas Anda pun juga harus bersaksi, karena kesaksian Anda menolong banyak kehidupan orang yang belum percaya menjadi percaya dan keselamatan karena kesaksian Anda. Bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang sifatnya cuma transit saja, bukan satu-satunya kehidupan dan bukan kehidupan yang terakhir. Ingat baik-baik, masih ada realitas lain di balik kehidupan di dunia ini. Apa itu? Bahwa manusia itu ternyata diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang kekal. Artinya kekal apa? Kalau hidup manusia itu tidak akan pernah berakhir. Jadi hati-hati saudara. Kalau setan membisikkan dusta, kalau Anda kecewa, stres, putus asa, terus disuruh bunuh diri, Anda pikir masalah hidupmu beres. Salah. Kematian kita di dunia ini akan dilanjutkan pada kekekalan. Celakanya, Anda kekekalan yang mana? Kekekalan kehidupan di surga atau kekekalan kematian di penyisaan di api neraka? Karena kodrat manusia itu transit di bumi ini sementara, akan terus dilanjutkan pada kehidupan yang selanjutnya. Mau di kekekalan kematian atau kekekalan kehidupan. Kematian selama di dunia ini hanya merupakan jalan atau gerbang menuju pada kehidupan kekal atau kematian kekal yang selanjutnya. Kematian selama di dunia ini bukan untuk mengakhiri kehidupan. Ya, jadi kalau Anda percaya pada film-film yang dibikin sama orang-orang yang kenal Tuhan, seolah kalau mati lenyap, hilang, terus masalah bebas, hati-hati, itu sesat. Maka orang-orang yang putus asa, yang tidak pernah mendengar Injil keselamatan, kalau dia mengakhiri hidupnya, dia pikir dengan menundai hidupnya di dunia,
di bumi ini, di dunia ini, terus masalah akan hilang, dia akan kecewa dengan berat. Ternyata di bawah setan ada penyiksaan api kekal mata. Ya, hati-hati. Kehidupan yang transisi itu penentumu. Makanya orang kaya yang dilempar ke lautan api neraka itu, dia hanya bisa berseru-seru, tolong, suruh Lazarus menentukan ujung jarinya, aku kesakitan, disiksa di api neraka. Ya. Dan si kaya itu telah gagal selama hidup di dunia karena ia terlambat untuk percaya kepada kesaksian Musa dan para nabi. Si kaya itu sudah sering dengar Injil, tapi dia tolak. Bahkan ketika Lazarus sakit, si kaya juga tidak punya hati untuk menolong si Lazarus. Dan ketika si kaya masih hidup, juga sudah terlambat untuk mengajak 5 saudaranya untuk juga percaya kepada kesaksian Musa dan para nabi, karena dia sendiri juga tidak percaya. Jadi semua serba terlambat. Jadi bagaimana? Mari kita pergunakan setiap waktu dan kesempatan yang masih ada selama di dunia ini. Untuk apa? Yang pertama, untuk segera percaya pada Injil keselamatan yang memberi jaminan keselamatan dan hidup yang kekal di surga. Yang kedua, untuk segera pergi bersaksi dan memberitakan Injil agar banyak jiwa yang tersesat dan terhilang dapat mendengar dan menerima Injil keselamatan dan mereka juga diselamatkan. Nah, si orang kaya itu, saudara, meminta kepada Bapak Abraham agar Lazarus disuruh datang memberitakan Injil kepada 5 saudaranya yang masih hidup di bumi. Tapi Abraham menolak. Karena apa? Yang pertama, karena iman yang sejati atau iman keselamatan itu harus lahirnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Udah mati nggak ada dengar firman, Anda masih hidup punya kesempatan dengar firman. Inilah firman keselamatanmu, saudara. Kalau mau bertobat, ya saat ini. Kalau Anda mau memenangkan jiwa, jangan tunggu orang yang menderita dan meninggal baru Anda beritakan terlambat. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari mendengar akan firman Tuhan. Itulah iman yang sejati. Ya, selama mereka masih hidup, itu kesempatan mereka untuk menerima Injil keselamatan melalui kesaksian Musa dan kesaksian para nabi. Kalau sekarang relevansinya adalah melalui kesaksian Anda sebagai orang percaya. Jadi orang percaya tidak boleh malas bersaksi. Orang percaya harus mau memberitakan Injil. Ya, jadi Anda sekarang tahu, saudara, betapa pentingnya kesaksian Anda sebagai orang percaya dan pemberitaan Injil yang Anda kerjakan, karena akan membawa banyak jiwa kepada keselamatan dan kehidupan kekal di surga. Sebab iman yang sejati tidak dilahirkan oleh karena melihat mujizat, orang mati bangkit, orang sakit sembuh, tidak akan menghasilkan iman yang sejati, melainkan hanya karena mendengar kesaksian hidupmu. Kenapa Anda bisa menjadi orang percaya? Karena hanya mendengar pemberitaan Injil, itu baru lahir iman sejati. Betapa bahayanya sekarang, saudara. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen saat ini sudah bergeser. Imannya bergeser melihat pada mujizat daripada belajar pada Injil keselamatan. Celakanya banyak orang Kristen yang lebih tertarik pada mujizat daripada pada Injil. Kalau ada istilah KKR biasanya rame, apalagi kalau KKR sembuhan ilahi itu penuh. Ya, padahal mereka harusnya lebih mau mengejar dan mendengarkan khotbah pengajaran yang memberitakan Injil keselamatan, yang memanggil mereka untuk bertobat. Sebetulnya istilah KKR kurang tepat, saudara. Saya koreksi, KKR itu kebangunan rohani, kesembuhan ilahi. Orang datang untuk memandang dan melihat mujizat. Lebih tepat disebutnya KKJ, kebaktian kebangunan jasmani. Karena mengalami kesembuhan jasmani, rohaninya belum tentu sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh menerima Injil keselamatan. Ya, sekarang Anda sudah tahu ya bahwa Injil keselamatan yang sejati diberitakan itu lebih penting daripada mujizat. Dan nanti ketika Injil keselamatan diberitakan, gak usah khawatir, saudara. Yang namanya mujizat, yang namanya kesembuhan, yang namanya kelepasan juga akan menyertainya. Tapi Tuhan memerintahkan apa? Beritakan Injil. Nanti tanda-tanda heran
dan mujizatnya itu akan mengikuti. Kami sudah sering mempraktekannya, tidak pernah buat gagal atau lalai menepati janji-janjinya. Kemarin di Rajab, saudara, ketika Injil diberitakan, ketika antar ada ibu-ibu yang kepalanya ini sakit minta ampun, dia bilang kayak ditusuk-tusuk. Ketika kami selesai ibadah baru makan, ibu gembala nyamperin saya, Pak, tolong jemaat saya didoakan. Ketika didoakan, ketika itu sembuh. Terus suaminya sampai heran-heran dan mau sujud begitu, Bapak saudara. Mau sujud, saya bilang, Pak, jangan sujud kepada saya manusia biasa. Bapak harus sujud kepada Tuhan Yesus. Dia juga sakit kakinya, asam urat, gak bisa ditekuk, jalan susah, apa-apa pegangan begini. Didoakan, tiba-tiba bisa melompat-lompat dan berlari-lari. Injil diberitakan, mujizat itu perkara kecil buat Tuhan, itu kedaulatan Tuhan. Tetapi yang lebih penting adalah keselamatan jiwamu daripada kesembuhan. Loh, kok bisa begitu? Lukas 17 ayat 15 sampai 19 itu bicara tentang 10 kusta yang disembuhkan Tuhan. Ada tahu ya kisahnya? Ada seorang dari mereka ketika melihat sembuh kembali kepada Allah dan memuliakan Allah. Lalu ia tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Yaitu orang Samaria, ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Tahir itu sembuh. Di mana yang 9? Kata Tuhan Yesus. Tidak adakah mereka itu juga kembali memuliakan Allah selain daripada orang asing ini, kata Tuhan. Lalu ia berkata pada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, jadi dari 10 orang kusta, 9 sembuh, tetapi nggak terima keselamatan. Dia, wah, puji Tuhan aku sembuh. Selamat tinggal, aku nggak butuh Yesus. Dia pergi. Tapi 1 orang kembali mengucap syukur, memuliakan Yesus. Sampai Tuhan bilang apa? Pergilah, imanmu menyelamatkan. Berarti 1 orang kusta ini menerima kesembuhan dan menerima keselamatan. Anda sudah tahu bedanya ya? Betapa bahayanya kekristenan hanya mengejar perkara mujizat, padahal di hatinya belum ada jaminan kepastian akan Injil keselamatanmu. Itu berbahaya sekali, saudara. Ya, jadi pastikan Anda saat ini sudah mengerti bahwa Injil keselamatan itu segala-galanya. Mujizat, kesembuhan, berkat itu bonus sifatnya. Jangan sampai Anda seperti orang kaya yang tadi Tuhan Yesus kisahkan, sudah terlambat. Jadilah seperti orang miskin, dalam tanda petik seperti Lazarus, yang betul-betul mendekat pada Tuhan Yesus, yang sungguh betul-betul sudah terima Injil keselamatan yang menyelamatkan jiwanya. Walaupun di hidup di dunia yang sementara ini banyak penderitaan si Lazarus, tetapi ketika melanjutkan kehidupan yang selanjutnya ternyata bersama Bapa Abraham dan surga. Amin, saudara. Jadi Anda sudah mengerti ya betapa pentingnya gaya hidup bersaksi dan memberitakan Injil. Itu suatu keharusan, itu kewajiban, sifatnya mendesak, terus-menerus memaksamu untuk segera dikerjakan. Yang kedua, kenapa setelah Paulus berkata memberitakan Injil satu keharusan, satu kewajiban, sifatnya mendesak, terus-menerus memaksa gaya hidup orang percaya, kok berseru celakalah aku jika tidak memberitakan Injil? Alasan yang kedua adalah karena sebagai orang percaya Anda sudah diselamatkan dari kematian kekal di neraka. Oleh karena apa? Oleh karena Injil keselamatan itu, Anda jadi diselamatkan dari kematian kekal, menjadi berubah menerima kehidupan yang kekal oleh karena Injilnya. Namun celakanya, setelah Anda terima kehidupan kekal yang karena Injil keselamatan itu, Anda malah memilih untuk menyimpan bagi dirimu sendiri dan tidak peduli untuk memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang. Kehidupan kekal yang sudah Anda terima dari Injil tersebut yang menyelamatkan hidupmu seharusnya dikembalikan kepada Injil itu sendiri dengan cara Anda memberitakan Injil kepada orang lain. Nah, saya beritahu ilustrasinya supaya nyantol ya. Kalau tadi Anda sudah tahu ya ilustrasi yang penyakit kanker, sudah paham. Sekarang ini ilustrasinya begini. Anda ingat ya, ketika di zaman pandemi, di masa-masa pandemi, ada satu barang yang sangat langka. Kalau Anda tidak dapat,
Anda meninggal. Ada yang tahu apa? Bukan masker, bukan hand sanitizer, oksigen. Kalau Anda kena corona dan daya tahan Anda rendah, Anda biasanya langsung apa? Terserang di pernapasannya. Paru-paru Anda sudah penuh dengan virus. Kalau di ronsen semuanya sudah putih, Anda sudah megah-megah, dibawa ke rumah sakit pun antri, di rumah sakit pun tabung oksigen, sudah langka, sudah habis. Anda merengek-rengek, menangis-nangis, semua anggota keluarga itu menangis, meraung-raung, tolong yang punya oksigen, tolong. Tiba-tiba ada seorang pengusaha yang baik hati dan berkata, Ibu, saya kasih satu tabung oksigen ini ya. Ini pasti masih sisa, saya beri yang paling besar tabung oksigennya. Tapi tolong Ibu berjanji, tolong Bapak berjanji, kalau nanti Anda sembuh, tolong tabung oksigen ini dikirimkan ke alamat ini. Saya beritahu orangnya ini. Mau ya Bu, mau ya Pak, mau. Ternyata setelah orang itu sembuh, karena dipinjami oksigen untuk memanjang napasnya, setelah sembuh ternyata dia tidak lakukan perintah si pengusaha oksigen itu. Dia mengabaikannya, dia tidak peduli, dia tidak taat, tidak bertanggung jawab, tidak punya rasa terima kasih, tidak punya rasa kemanusiaan, tidak mematuhi perintah si pengusaha untuk mengirimkan tabung oksigen kepada orang lain tersebut. Maka dalam hal ini Anda disebut sebagai orang yang jahat. Anda orang yang lalai, yang malas, dan telah mengakibatkan kematian atas nyawa orang lain. Itu gambarannya, betul. Jadi orang percaya itu harus mau taat, peduli, punya kerinduan yang besar untuk pergi bersaksi dan beritakan Injil, supaya banyak orang diselamatkan dari kematian kekal api neraka, menjadi terima kehidupan kekal seperti Anda, saudara. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi Anda sekarang mengerti bahwa hidup yang kekal itu karena karunia, karena pemberian Allah, bukan usaha manusia. Gimana caranya terima hidup yang kekal? Hanya karena melalui anak, yaitu melalui Yesus Kristus. Sehingga dikatakan tadi di 1 Yohanes 5 ayat 11, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Nah, lagi-lagi dikasih ilustrasi supaya gampang mencerna ya. Kalau Anda baru saudara di tempat ini, saya kasih handphone, misalnya ini handphone, saya mau kasih ke Bapak Saudara, tapi pakai syarat, handphonenya saya masukin dulu ke sebuah kotak. Kalau Anda mau handphone saya, Anda harus terima kotaknya dulu. Nah, itulah gambarnya, Bapak Saudara. Kalau Anda nggak mau terima kotak, ya Anda tidak bisa terima handphonenya. Nah, itulah gambaran anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Betapa banyak orang di luar sana, orang-orang yang terhilang dan tersesat, kalau ditawari, Pak, Bu, mau nggak selamat dan hidup kekal surga, pasti jawabannya mau. Tetapi ketika diberitakan untuk diterima keselamatan dan hidup kekal harus melalui Yesus, mereka menolak Yesus. Tidak bisa, karena sekarang menerima anugerah keselamatan dan hidup kekal itu sudah disediakan, ditetapkan oleh Allah, bahwa barang siapa mau terima Yesus, ia akan terima hidup yang kekal. Sudah mengerti itu, saudara ya? Jadi Anda bersyukur kalau sudah terima Yesus sungguh-sungguh, Anda sudah terima keselamatan hidup yang kekal. Tapi kalau ragu-ragu, nanti harus bertobat. Ya, jangan sampai Anda sendiri masih ragu dengan keselamatan jiwa. Kalau mau beritakan Injil, Anda sudah tahu ayatnya. Kalau mereka hanya mau terima handphonenya, mau terima surga dan keselamatan, tidak bisa, karena harus melalui jalan keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin. Akan bebas dari hukuman Allah dan mendapatkan satu-satunya jalan keselamatan dan hidup yang kekal jika Anda sebagai orang percaya mau taat, mau peduli, mau terbeban untuk pergi bersaksi visi-misi gereja ini, untuk mau pergi bersaksi dan beritakan Injil kepada jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat. Ya, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa kok celaka kalau nggak beritakan Injil? Ternyata Anda seumur hidupmu, sejak Anda jadi orang percaya, Anda berhutang dengan Injil. Saya ulangi, seumur hidup Anda berhutang terhadap Injil. Roma 1 ayat 14.
Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di rumah. Maksudnya Paulus apa? Kok berhutang sama orang Yunani bukan Yunani, orang terpelajar dan bukan terpelajar? Ya maksudnya Paulus itu berarti apa? Ini sudah mewakili semua orang, kelompok Yunani dan non Yunani. Berarti kan sudah semua orang, yang kaum terpelajar dan enggak. Paulus itu mengerti bahwa sejak jadi orang percaya, dia sudah punya hutang Injil kepada semua orang. Dan Paulus itu punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa, maka dia menyebut dirinya, aku itu berhutang sama Injil. Jika aku gak segera memberitakan Injil, aku ini berhutang. Sadar gak Bapak saudara bahwa kekristenan Anda saat ini di hadapan Tuhan itu juga kondisinya berhutang. Anda harus mengerti kebenaran ini. Bukan berhutang materi, bukan berhutang terhadap dosa, karena dosamu sudah lunas dibayar Tuhan di kayu salib dengan berdarah-darah. Anda yang harusnya mati, mengalami kematian, tapi kematian itu ditimpakan kepada Yesus supaya Anda menerima kehidupan yang kekal. Anda yang harusnya dihukum mati, tetapi hukuman mati ditimpakan kepada Yesus. Terjadi substitusi di kayu salib itu. Inilah sebabnya saudara, Anda selama-lamanya berhutang dengan Injil. Anda berhutang jiwa-jiwa kepada Tuhan. Anda berhutang memberitakan Injil. Jikalau hari ini Anda diperhadapkan dengan pertanyaan ini, apakah jawabmu Bapak saudara? Sudah berapa lama Anda jadi orang percaya? Coba Anda jawab masing-masing dalam hatimu dengan jujur di hadapan Tuhan. Sudah seberapa besar Anda punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal Injil? Sudah berapa jiwa yang Anda menangkan bagi Kristus melalui kesaksian dan pemberitaan Injil yang Anda mau kerjakan sehari-hari? Jika tadi jawabannya masih belum, bertobat Bapak saudara. Sebab berikut ini saya merangkum ada 5 ciri orang percaya yang berhutang dengan Injil. Ada 5 ciri orang percaya yang berhutang dengan jiwa-jiwa. Yang pertama, dia nggak pernah mau bersaksi dan beritakan Injil. Itu ciri pertama. Ciri yang kedua, dia tidak menghormati pengorbanan Kristus di kayu salib yang telah memberikan keselamatan dan hidup yang kekal kepadamu. Yang ketiga, ia tidak hidup dalam cinta yang semula. Orang kalau sudah kehilangan cinta semula, dia akan mengabaikan perasaan kekasih hatinya. Yesus mati di salib. Kalau Anda nggak punya cinta mula-mula, Anda selama-lamanya tidak akan pernah mengerti perasaan hati Bapa. Bapa kehilangan anaknya supaya Anda diperdamaikan, supaya Anda diselamatkan, supaya Anda menerima anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Ciri yang keempat, ia tidak punya belas kasihan akan jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat. Dan ciri yang kelima, orang yang berhutang dengan Injil adalah, ini gak enak banget, tapi kebenaran harus saya sampaikan. Ia seorang pemalas rohani yang tidak pernah peduli akan isi hati Tuhan dan misi Tuhan datang ke dunia. Anda mau tahu apa misi Tuhan Yesus datang ke dunia? Ketika di kayu salib, Yesus berseru tetelestai. Anda pernah dengar Yesus berseru di dalam penderitaan yang hebat? Dia berseru tetelestai. Anda mau tahu apa artinya? Tetelestai itu artinya dia berkata, Bapa, misimu telah selesai. Bapa, misimu telah aku genapi. Misimu telah aku capai. Dengan finishing well, dia berkata sudah selesai. Kalau Yesus bilang belum selesai, matilah kita semua, terlempar dan tertutup di api neraka. Tapi karena Yesus berkata sudah selesai, disitulah terjadi pertukaran. Kematian digantikan dengan kehidupan yang kekal, kutuk digantikan dengan berkat. Amin saudara. Oleh sebab itu di Yohanes 17:18 demikian firman Tuhan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian aku mengutus mereka ke dalam dunia. Lihat, tetelestai tidak berhenti. Yesus sudah selesaikan misi Bapaknya, kemudian dia mengutus Anda Bapak sebagai orang percaya. Bahkan perkataan Tuhan Yesus yang sama diucapkan sekali lagi ketika dia bangkit dari kematian di Yohanes 20 ayat 21. Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tuh, kalau dia bilang, Pak, aku nggak pernah merasa diutus, ini firman yang sudah bicara. Yesus mengutusmu berjalan. Sekarang Anda sudah tahu, setelah Tuhan berkata sudah selesai atau tetelestai, maka Tuhan juga sudah memberikan pengutusan kepadamu, memberikan perintah amanat agungnya untuk Anda pergi bersaksi dan beritakan Injil.
Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu bicara perintah amanat agung. Markus 16 ayat 15 juga bicara perintah beritakan Injil ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Bukan berarti Anda menginjil pada hewan, tanaman, tumbuhan, enggak. Saya pernah merenungkan, kenapa kok ditulis makhluk, kenapa nggak manusia saja? Ternyata kata makhluk ini, Bapak yang saya dapatkan pemahaman saya sendiri. Suatu hari kalau Anda beritakan Injil dan bersaksi, Anda akan menemukan orang yang wajahnya itu sudah begitu gelap, wajahnya begitu jualan, dari tampangnya sudah geram, dia seorang pembunuh darah dingin, hatinya sudah gelap. Jangan Anda menghakimi dan berkata, ini orang serem. Aku dengar dia baru keluar dari penjara, ini kelas kakap, ini tukang perkosa orang, ini perampok, ini tukang begal, ini pembunuh, banyak sekali yang dihabisi nyawanya. Untuk apa beritakan Injil? Kalau Tuhan beritakan Injil kepada segala makhluk, termasuk makhluk yang menyeramkan yang menurut Anda itu, Tuhan tetap mengasihinya, Tuhan tetap mau menjangkau hatinya. Amin. Maka dibilang makhluk, bukan manusia. Kalau Anda nanti ketemu manusia yang menurut Anda tidak layak diberitakan, bertobat. Karena makhluk pun dicari Tuhan. Orang yang paling hina, yang paling menyeramkan pun juga butuh Injil keselamatan. Karena Anda sudah tahu ya, isi hati Tuhan Yesus itu apa, misi Tuhan Yesus datang ke dunia apa, Anda sudah tahu. Perintah agungnya apa, seperti misi-misi gereja ini, untuk pergi mencari, menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat dan terhilang. Melalui apa? Kesaksianmu, pemberitaan Injilmu, Bapak Saudara. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekarang yang keempat, kenapa Paulus kok berseru, celakalah aku jika tidak memberitakan Injil? Karena hal memberitakan Injil adalah perintah Tuhan. Coba ikuti kata-kata saya, memberitakan Injil adalah perintah Tuhan. Amin. Amanat agung adalah perintah Tuhan yang harus segera dikerjakan, dilakukan dengan ketaatan, rinduan yang besar untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Pak, gimana kalau aku nggak mau Pak memberitakan Injil? Ya itulah, celakanya Anda berdosa di hadapannya. Nanti kita lebih dalam lagi belajar ya. Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang punya Alkitab dibaca, judul perikopnya saja. Coba, judul perikopnya saja apa? Perintah untuk memberitakan Injil. Disebut perintah. Nah, kalau Anda diberi perintah sama Tuhan, Anda abaikan, Anda lalaikan, Anda cuekin, Anda tidak taat, itu disebut dosa. Ya. Jadi Tuhan Yesus telah memberikan perintah pada setiap orang percaya untuk pergi bersaksi beritakan Injil. Tapi kalau tugas penginjilan ini sering diabaikan dan jarang dilakukan, maka orang percaya tersebut berdosa di hadapan Tuhan. Jadi kalau ditanya ya, dosa apa yang paling banyak dilakukan oleh orang percaya? Salah satunya adalah dosa tidak mau bersaksi dan menginjil. Herannya, tidak ada kegelisahan di hatimu, tidak ada rasa bersalah dengan tidak taat akan perintah Tuhan. Anda harus periksa baik-baik. Nah, kenapa ya? Kok kayak merasa biasa-biasa aja, Pak, nggak merasa berdosa, bertobat. Iblis telah mengeraskan hatimu sehingga Anda jadi orang percaya tidak percaya. Segudang alasan kau miliki untuk malas bersaksi. Pak, aku nggak bisa bersaksi, Pak, aku nggak bisa beritakan Injil. Itu semua adalah kemalasan rohani. Bersaksi itu mudah sekali seperti Bu Boni dan dicontoh. Muliakan Tuhan. Anda sudah diselamatkan oleh Injil. Masa Anda nggak bisa bersaksi bagaimana Anda dari seorang yang berdosa bisa percaya Injil? Itu saja kamu ceritakan. Berkali-kali nggak apa-apa, berulang-ulang sampai hafal nggak apa-apa. Toh jiwa-jiwa yang mendengar kesaksian itu juga beda-beda. Itu kesaksian yang paling gampang dalam pemberitaan Injil adalah itu. Bagaimana Anda dulu bisa percaya Tuhan Yesus. Beritakan kesaksian itu. Kalau yang adalah itu kelas penginjilan akan lebih sistematis, ya lebih bagus. Anda beritahu tips penginjilan. Oke, lakukan juga Bapak Saudara. Kenapa disebut berdosa kalau nggak mau bersaksi dan beritakan Injil? Ternyata ada dua jenis dosa. Kita mulai belajar ya, ada dua jenis dosa. Pertama dosa aktif, yang kedua dosa pasif. Apa dosa aktif? Dosa aktif itu dosa yang Anda terus aktif melakukan. Melakukan apa? Melakukan
menjadi larangan Tuhan. 10 perintah Allah. Coba siapa di tempat ini yang berani angkat tangan, Pak, saya nggak pernah melanggar satu pun dari 10 perintah Allah. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini milik orang lain, hormati orang tuamu. Coba siapa? Kita pasti jatuh dalam dosa. Tapi kenapa terhadap larangan Tuhan Anda terus aktif melakukan? Sedangkan dosa pasif terhadap perintah Tuhan Anda terus pasif mengabaikannya, tidak mau melakukannya. Itu jenis dosa pasif di hadapan Tuhan. Tuhan kasih perintah itu melalui nyawanya. Perintah Amanat Agung itu lahir ketika Tuhan mati di kayu salib dan bangkit. Sebelum naik ke surga, Dia berikan perintah Amanat Agung itu supaya Anda memiliki hati yang taat untuk melakukannya. Jika tidak, Anda aktif melakukan dosa yang pasif itu. Nah, sekarang kita belajar juga istilah dosa di Alkitab banyak, saudara. Tapi saya kebut ya. Di Perjanjian Lama ada 2 istilah dosa dalam bahasa Ibrani, yaitu pertama hata, H-A-T-T-A, itu artinya dosa. Ini bahasa Ibrani. Apa artinya hata? Dosa, Pak. Ya, tapi nggak sesederhana itu. Hata itu artinya begini: tidak kena, tidak sampai menyimpang dari tujuan dan maksud Allah atas hidupmu sebagai orang percaya. Itu hata. Dan hata ini tercatat 580 kali di Alkitab Perjanjian Lama Anda. Kalau Anda ketemu Perjanjian Lama ada kata dosa itu di staf dulu, nanti ketemu 580 kali. Dan arti bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani itu hata. Dan hata ini menjadi hal yang sangat menyedihkan hati Tuhan. Kenapa? Karena manusia telah gagal itu hidup sesuai standar, aturan dan hukumnya Tuhan. Itu sangat mendukakan hati Tuhan. Hata itu jenis dosa yang pertama. Jenis dosa yang kedua di Perjanjian Lama adalah pesa. Saya ulangi, pesa. Apa artinya? Pesa itu melawan perintah Allah, itu artinya. Jadi dosa. Itu kan Perjanjian Lama, kan Perjanjian Baru ada juga. Perjanjian Baru istilah dosa dalam bahasa Yunani yang pertama parabasis. Apa artinya parabasis? Menyimpang dari yang seharusnya, melanggar dari hukum Allah yang sudah ditentukan. Dan setiap bentuk ketidaktaatan Anda disebut sebagai pelanggar hukum Allah, dan murka Allah akan jatuh ke atasmu. Itu parabasis. Yang kedua, istilah dosa di Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani disebut anomia. Anomia, apa artinya? Melanggar hukum dalam suatu perbuatan yang pasti, tidak taat, tidak memedulikan hukum Allah. Yang ketiga, istilah dosa dalam Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, ini pasti Anda sudah pernah dengar, apalagi yang belajar di sekolah Alkitab atau pendalaman Alkitab, yaitu hamartia. Ini merupakan istilah dosa dalam bahasa Yunani yang ditulis di Perjanjian Baru sebanyak 174 kali paling banyak istilah hamartia ini. Apa artinya hamartia ini? Melenceng dari target dan sasaran yang sudah ditetapkan Allah atas hidup orang percaya, itu hamartia. Nah, saya kasih satu contoh saja. Di Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 dikatakan begini: sebab upah dosa ialah maut. Nah, kata dosa itu kalau Anda cek di Alkitab bahasa Yunaninya itu sebab upah hamartia. Ya, jadi dosa yang diterjemahkan di Alkitab bahasa Indonesia itu asli katanya hamartia. Ya, jadi arti kata hamartia itu apa? Melenceng dari target dan sasaran yang sudah ditetapkan Allah atas hidupmu sebagai orang percaya. Contohnya gimana sih, Pak? Saya belum paham. Begini, kalau Anda seorang pemanah mengambil panah dan mulai menembakkan anak panah, dan harusnya mengenai sasaran yang pada bulat di tengah, tapi Anda melenceng 1 meter, itu disebut hamartia. Anda nggak kena sasaran. Anda coba sekali lagi dan melenceng 1 senti, itu juga hamartia, belum tepat sasaran. Dicoba lagi melenceng cuma 0,1, Pak, tetap hamartia di mata Allah. Jadi nggak peduli seberapa dekat jarak anak panah yang Anda tembakkan, selama belum tepat sasaran, yaitu hamartia. Jadi kalau Anda merasa, Pak, dosanya kan cuma kecil, Pak, cuma nggak bersaksi doang, Pak, tetap Anda disebut melenceng dari target dan sasaran yang sudah ditetapkan Allah atas hidupmu. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit, sudah memberikan perintah anak agung, itu tujuan Tuhan. Anda tidak dipanggil hanya sekedar jadi orang
memberikan tugas untuk Anda mau pergi bersaksi dan memberitakan Injil. Jadi kalau Anda merasa Pak tugasnya terlalu berat, Anda yang harus bertobat. Karena Tuhan aja bilang pencobaan tidak melebihi batas kekuatanmu. Kalau Tuhan kasih perintah, jangan coba berpikir dengan kekuatanmu. Anda jadi orang percaya sudah ada Roh Kudus. Yang penting Anda tahu Roh Kudus beri keberanian, Roh Kudus beri kemampuan. Tapi iblis sering mengganggu pikiran dan hatimu supaya Anda jadi orang Kristen yang mandul, yang tidak mau bersaksi dan mintakan Injil. Masuk kalah sama seorang ibu yang namanya Ibu Woni, berani bersaksi, nggak malu, memberitahu apa adanya, bagaimana kehidupan keluargaku, bagaimana aku berseru supaya aku diselamatkan. Kalau Anda menyembunyikan berita Injil keselamatan yang bagi dirimu sendiri, Anda sedang tahu konsekuensi. Saya hanya memberitakan kebenaran dosa. Tidak ada unsur-unsur menakut-nakutin. Biarlah kebenaran tetap kebenaran. Saya tidak memberitakan Injil yang isinya penghiburan, tapi adalah palsuan. Suatu hari Anda akan ditanya Tuhan, sejak jadi orang percaya, sudahkah Anda pergi bersaksi beritakan Injilku? Anda mau jawab apa? Kalau Anda diperhadapkan kepada peristiwa seperti orang kaya dan orang miskin, dan Anda diperlihatkan teman-temanmu itu berseru-seru di api neraka, Joko, Waluya, Akom, Tuti, Nancy, kok kamu tega? Kok kamu tega? Kalau kamu tahu aku bisa diselamatkan dan tidak harus berlindung di api neraka ini, kenapa kamu tidak peduli? Nah, kalau tadi yang namanya saya sebutkan ada ketawa, namanya sama, berarti Anda harus bertobat ya. Kalau namanya sama, kalau puji Tuhan Pak nama sudah disebut bertobat juga ya, karena perintah untuk bersaksi beritakan Injil adalah perintah Tuhan Yesus bagi orang percaya. Ya, kalau bersaksi dan beritakan Injil itu kalau saya nggak mau dosa, saya baru dengar Pak khotbah di tempat ini ya Bapak ini. Kalau Bapak salah, kalau Bapak melaporkan saja bagaimana? Menyesatkan kami Pak. Oh sabar. Kita buka lagi 5 ayat 32. Saya pastikan Anda tidak bisa ngeles lagi kecuali untuk belajar taat dan berkata Tuhan, akulah orang yang kau cari itu, akulah orang yang berdosa. Mulai hari ini aku mau pergi bersaksi beritakan Injil. Buka Hakim 5 ayat 23. Hakim 5 ayat 23, demikian firman Tuhan. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan, kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Apa artinya? Penduduk kota Meros ini dikutuk Tuhan, bukan karena mereka itu penyembah berhala, bukan karena mereka melakukan dosa perzinahan, bukan. Hanya cuma gara-gara mereka tuh nggak mau ikut berperang, mereka nggak mau ikut datang membantu Tuhan, mereka memilih berdiam diri, padahal mereka harusnya ikut berperang. Kan dikatakan kutukilah kota Meros, kutukilah bisa-bisa penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Itu konteksnya di zaman itu terjadi perang suci. Tuhan bilang, ayo bantu berperang, Tuhan pasti kasih kemenangan, tugasmu cuma taat. Tapi mereka memilih berdiam diri dan malas. Terus apa maksudnya Pak? Ya di zaman sekarang ini memang bukan sedang kondisi berperang, tapi ketika Anda diberi perintah memberitakan Injil, mencari jiwa yang terhilang, itu peperangan rohanimu. Merebut jiwa-jiwa yang tinggal di dalam kegelapan, itu peperangan rohanimu. Ketika Anda memilih untuk mengabaikan peperangan rohani ini, Anda termasuk bilangan orang-orang yang dikutuk seperti kota Meros. Anda menghadapi resiko yang sama seperti penduduk di kota Meros. Dikatakan kutukilah. Saya nggak mau ada orang percaya tempat ini yang dikutuk Tuhan, karena setelah dengar Injil keselamatan ini Anda terus mengabaikannya. Beda urusannya kalau Anda tidak pernah tahu, maka berbahagialah kalau Anda datang dan dengar firman ini. Sejak Anda tahu, jangan diabaikan, karena Roh Kudus sudah mulai menghitungmu bahwa Anda sudah mendengar firman kebenaran ini yang tidak boleh diabaikan. Pak, cuma satu ayat, mana kuat Pak? Kalau salah gimana Pak? Saya tambah lagi, Yeremia 48 ayat 10. Yeremia 48 ayat 10. Ini semua firman yang sangat penting, bahwa orang percaya yang tidak mau ikut di dalam pemberitaan Injil punya resiko dikutuk Tuhan. Hakim 5:23 sudah. Yang kedua, Yeremia 48 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpang darah itu. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Anda kan sudah tahu
apa yang jadi perintah Tuhan, apa yang jadi tugas pelayananmu, yaitu tugas penginjilanmu. Kalau Anda tidak mau melaksanakan pekerjaan Tuhan itu dengan lalai mengabaikannya, Anda tertutup. Dan dikatakan apa? Pedangnya hanya lebih besar ya. Kalau menurut saya itu terjadi kesalahan ketik, namanya juga human error ya. Itu harusnya nyanya lebih kecil. Karena yang disuruh untuk berperang kan mereka, yaitu manusia. Masa manusia menggambar pedangnya Tuhan yang nggak mampu. Maksudnya terkutuklah orang yang menggambar pedangnya, itu maksudnya pedangnya cuma disarungkan, tidak mau dipakai untuk ikut berperang. Ya, nggak apa-apa, dimaklumi ya, koreksi kecil saja. Pak, cuma 2 ayat, saya kurang mantap, saya tambah 1 lagi. Yeskiel 3 ayat 18. Ini dampak orang percaya yang tidak mau beritakan Injil. Yeskiel 3 ayat 18. Yeskiel 3 ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata-kata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya dia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya dari padamu. Nggak enak banget nih. Tuhan bilang ada orang jahat, orang berdosa pasti dihukum mati. Tapi dia yang jahat, dia dihukum mati, kok kematiannya, nyawanya dituntut atas kita. Ayat ini menggambarkan begini: orang yang Tuhan taruh di hatimu untuk kau pergi bersaksi beritakan Injil, tapi Anda abaikan dan dia akhirnya mati, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawa orang tersebut atau sendiri. Jadi kalau Anda pernah punya rasa-rasa di hati dan di pikiran, aku kok kayaknya tergerak terus pengen doain si Ibu Broto itu loh, aku lihat dia kesulitan sekali, tapi Anda tunda, abaikan, aku kok kayaknya pengen ini loh, kakak iparku itu loh, semua sudah percaya Tuhan, tinggal dia itu masih keras, tapi Anda abaikan dengan alasan kesibukan inilah, kesibukan itulah, akhirnya dia mati. Dengar firman ini, suatu hari Tuhan akan menuntut kematiannya itu atas hidup. Pak, ini kan perjanjian lama Pak, perjanjian baru dong. Anda tahu Rasul Paulus ketika dia memberitakan Injil di Korintus, kalau nggak salah di Kisah Para Rasul 18 ayat 6, mudah-mudahan benar. Kisah Para Rasul 18 ayat 6, Rasul Paulus ketika beritakan di Korintus dia ditolak dan dihujat. Lalu Paulus bilang apa? Mulai hari ini, Kisah Para Rasul 18 ayat 6, mulai hari ini aku bebaskan debu dari jubahku, aku bersih, aku bebas. Darah kalian tidak tertumpah atas kepala itu. Paulus saja mengerti. Kisah Rasul 18 ayat 6. Tolong dia tampilkan. Rasul Paulus saja mengerti prinsip yang Tuhan katakan di perjanjian lama ini, bahwa orang yang diinjili, kalau sampai dia tidak mau bertobat, kalau kita sudah menginjili dia tidak bertobat, ya nggak apa-apa, darah mereka tidak tertumpah atas kita. Tuhan tidak akan menghukum, tidak akan menuntut pertanggungjawaban nyawa mereka atas kita karena kita sudah beritakan Injil. Tapi kalau Tuhan suruh kita beritakan Injil, kita abaikan, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas hidup kita. Tuh, ketika orang-orang itu memusuhi dan menghujat, ia menebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah atas kepalamu sendiri, aku bersih, aku tidak bersalah. Mulai dari sekarang bukan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Karena Paulus itulah di Korintus, dia pergi memberitakan Injil di tempat lain. Anda harus jadi seperti Paulus, miliki hati yang taat. Tuhan sudah beritahu, kamu harus doakan si A, doakan si B, bersaksi sama si C, beritakan Injil sama si D. Taat. Karena kalau Anda abaikan, suatu hari firman yang akan berbicara dalam hidupmu dan akan menuntut pertanggungjawaban. Kenapa sejak kau jadi orang percaya berkali-kali Roh Kudus ketuk pintu hatimu untuk cuma sekedar bersaksi, Anda tidak mau, untuk sekedar kirim beras 1 kilo dan sekaligus beritakan Injil, Anda pun tidak mau. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawa orang yang mati binasa atas ketidaktaatan itu. Matius 12 ayat 30. Matius 12 ayat 30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Maksudnya apa? Di dalam kekristenan itu gak ada sikap netral. Pak, aku pilih yang netral aja Pak. Maksudnya gimana? Aku gak perlu sama yang memberitakan Injil, tapi aku juga gak melarang Pak orang memberitakan Injil. Gak bisa.
Pilihannya hanya dua, mau jadi sahabat Allah, yaitu Anda mau ikut bersama Allah untuk memberitakan Injil, bekerja bersama Roh Kudus, atau Anda putuskan, udah Pak, aku nggak mau taat, berarti Anda jadi musuhnya Allah, yang justru malah mencerai beraikan kerajaan Allah. Ya, jadi orang percaya yang tidak memberitakan Injil, Anda sudah tahu ya, apa jawabannya? Berdosa di hadapan Tuhan karena telah melakukan dosa yang pasif, amartia, melenceng dari takdir dan sasaran yang sudah Allah tetapkan atas hidupmu sebagai orang percaya. Terus harus bagaimana Pak? Relakan hatimu dan bertobatlah karena Allah mengasihi. Amin. Nah, saya tutup, masih ada 5 menit. Alasan yang kelima, kenapa Paulus berseru celakalah aku jika tidak memberitakan Injil? Ternyata alasan yang kelima adalah karena di akhir zaman ini, kenapa Paulus bilang celaka? Karena di akhir zaman ini makin banyak orang percaya, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang malas memberitakan Injil. Mereka cuma mencintai dirinya sendiri. Mereka tinggal dalam zona kenyamanan dan kemalasan rohani. Karena mereka berpikir bahwa tugas bersaksi beritakan Injil itu cuma tugasnya para penginjil, tugasnya hamba Tuhan. Saya kan cuma jemaat biasa Pak. Itu tugas mereka Pak, pendeta-pendeta yang sekolah kita Pak. Celakanya itu kesalahan yang sangat fatal. Iblis telah menembuskan dusta, kebenaran palsu bertahun-tahun sehingga jemaat malas. Karena berpikirnya Pak, dia cuma dalam tugasnya gembala Pak, beritakan Injil Pak, pendeta lah Pak, yang sekolah lah Pak, kami orang biasa Pak, kami petani, kami nelayan. Salah, fatal salahnya. Pak, dasar ayatnya mana kok Bapak berani bicara salah? Kita lihat ya, bahwa jemaat mula-mula di kisah perjanjian baru, di zaman kisah para rasul, jemaat mula-mula itu, ini jemaat loh, itu juga ingin memberitakan Injil ternyata. Padahal mereka itu dalam situasi penganiayaan yang hebat, penderitaan yang hebat, ancamannya nyawa bahkan di penjara, tapi mereka tetap tersebar dengan setia beritakan Injil. Buka kisah Rasul 8 ayat 1 dan 4 supaya Anda percaya bahwa saya tidak sembarangan bicara. Kisah Rasul 8 ayat 1 dan 4. Kisah Rasul 8 ayat 1 dan 4, demikian firman Tuhan. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat. Tuh, Anda bayangin aja kalau di desa Tanjung Burung terjadi penganiayaan orang-orang percaya yang hebat, saya jamin gereja ini ditutup, gak ada yang berani datang karena ancamannya nyawa. Itu seperti yang mereka alami. Mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua tuh ya, mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Walaupun ada penganiayaan hebat, jemaatnya tetap tersebar, rasul-rasulnya enggak. Pak, tersebar kan bukan beritakan Injil. Baca Rasul 4 ayat keempat, tersebar untuk ngapain? Ayat keempat, mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri sambil apa? Memberitakan Injil. Saya kira tadinya mereka yang tersebar itu karena diancam nyawanya, mereka ketakutan, tersebar untuk sembunyi di rumahnya masing-masing mengunci diri. Salah, mereka ternyata siap mati bagi Injil, tersebar sambil beritakan Injil. Luar biasa, dalam penganiayaan yang hebat, mereka tetap beritakan Injil. Lalu bagaimana dengan Anda, saudara? Di desa Tanjung Burung ini, jemaatnya adem, ayem, tentrem, ibadahnya sound-speakernya gede banget, orang-orang di luar sana bisa dengar Injil, pintunya dibuka lebar seolah-olah memanggil burung-burung, hewan-hewan itu dapat dengar Injil. Kalau nggak ada orang ngomong Injil, tarik orang-orang yang belum terima Injil, dibuka lebar supaya hewan yang dengar Injil. Anda tidak punya hati untuk mendengar Injil, bertobatlah saudara. Jadi jangan lagi berkata, please jangan berkata Pak, menginjil bukan tugasku. Salah, jemaat pun pergi memberitakan Injil. Itulah sebabnya pertumbuhan gereja terjadi pertumbuhan yang sangat pesat. Jemaat-jemaat beda dengan gereja saat ini. Jemaatnya malas tidak mau bersaksi, tidak memberitakan Injil. Mereka hanya mau hidup bagi dirinya sendiri. Mereka hanya mau menikmati anugerah keselamatan bagi dirinya sendiri. Celakalah. Sebelum saya tutup, saya minta 2 orang maju
Seperti biasanya Bu Koni dan Lena kanan kiri, saya berikan gambaran supaya mata hati Anda terbuka. Tolong cepat karena waktu saya tinggal 5 menit. Saya beri gambaran contoh, tolong dengarkan baik-baik saudara. Ini gambaran penting perhitungan penyebaran pemberitaan Injil. Saya beri contoh misalnya Ibu Koni ini seorang hamba Tuhan yang hebat, seorang penginjil yang dahsyat. Kemampuan dia satu hari mampu memenangkan 1000 jiwa. Catat ya, 1000 jiwa sehari, bukan 1 tahun. Sehari mampu mempertobatkan 1000 jiwa. Tapi 1000 jiwa yang dipertobatkan sama Ibu Koni semuanya pasif. Semuanya memutuskan untuk melakukan dosa pasif. Aku gak peduli, biar Bu Koni saja terus menginjil. Aku sudah senang, aku sudah pasti mati masuk surga. Yes, itu kondisinya. Yang Bu Koni ya, setiap hari memenangkan 1000 jiwa, tapi jiwa yang dimenangkan malas semuanya, pemalas orang. Tapi Lena, seorang jemaat biasa seperti Anda, saudara dari Tanjung Burung, Lena dari Tanjung Burung, Lena. Dia seorang jemaat biasa. Dia setiap kali lihat Koni dia minder, Tuhan, kamu termohon Tuhan, karunia-Nya banyak. Dia sekali bersaksi banyak orang nangis dan mau bertobat, terima Tuhan. Nggak bisa ngomong Tuhan, nggak masih nikah, nggak bisa ngomong. Jadi Lena cuma bilang sama Tuhan, kamu kumpul utang sama Injil. Aku janji Tuhan 1 jiwa 1 tahun. Lena janji 1 jiwa 1 tahun. Tapi jiwa yang dimenangkan Lena hanya 1 jiwa 1 tahun. Sama Lena diberi keyakinan, kamu ya kalau sudah diselamatkan karena aku yang memberitakan Injil, kamu harus janji ya, kamu juga harus punya target yang sama ya. Kamu harus menangkan 1 jiwa juga 1 tahun buat Tuhan kita ya. Janji ya, jangan malas ya. Akhirnya Lena ini kelompok orang yang 1 jemaat hanya menangkan 1 jiwa setiap tahun. Dan nanti perbedaannya ya, saya ulangi ya, Bu Koni sehari menangkan 1000 jiwa, tapi 1000 jiwa malas semuanya. Yang kerja Bu Koni terus. Lena memenangkan 1 jiwa 1 tahun, tetapi jiwa yang dimenangkan Lena itu rajin. Oh, kalau cuma 1 jiwa 1 tahun, kita pasti bisa ya, Len. Oke, aku mau kita cerita Tuhan kan, iya. Kita mau Injil kan, iya. Saya beritahu itu kan. Kita anggap perlombaan ini dimulai di tahun 2024. Maka di tahun yang pertama, Bu Koni akan memenangkan berapa jiwa? Kalau 1 hari 1000 jiwa, kalau 1 tahun 365.000 jiwa. Kasih tepuk tangan dong. 365.000 jiwa. Lena berapa? Baru 1, betul kan? Karena Lena janjinya 1 jiwa 1 tahun, baru 1. Di tahun 2025 alias tahun kedua, Bu Koni berapa? 730.000 jiwa, betul ya? Lena baru berapa? 2 pangkat 2 yaitu 4, kan Lena menangin 1 sama temennya 2 janji menangin lagi kan? Ini 4 toh, paham ya? Nah di tahun yang ketiga 2026 Bu Koni berapa? 1.095.000 jiwa. Lena berapa? 8. Kalah jauh ya? 33 tahun kemudian, yaitu di tahun 2056, 33 tahun kemudian saya sudah catat, Bu Koni hanya memenangkan 12.045.000 jiwa. Sedangkan Lena, pasukannya dia yang cuma 1 orang 1 tahun, 1 tahun, itu kalau dihitung 2 pangkat 33, yang punya kalkulator sekarang dipecat begitu. 2 kali 2 pecah terus sampai 33 kali. Ketemunya 8,6 miliar. Beri tepuk tangan buat Lena. Anda tahu orang sesederhana ini bisa memenangkan 8,6 miliar. Jadi gereja ini kalau mau penuh, semua orang bisa maju. Tuhan, aku utang sama Injil, utang sama jiwa-jiwa. Kalau cuma 1 jiwa 1 tahun aku nggak bisa. Ini keberangkatan Tuhan. Aku memang terlalu malas, aku memang terlalu hidup begitu sendiri. Dan aku berdosa di hadapan. Dan mengerti loh saudara-saudara. Bu Koni dan Lena telah hidup. Dan celananya apa? Orang seperti Bu Koni ini gak mungkin ada ya. Karena Rasul Paulus ketika diberi Roh Kudus di Kisah Para Rasul dikatakan apa? Dia sekali bertobat, 3.000 orang bertobat. Itu cuma hari itu. Besoknya lagi ya gak ada sebanyak itu. Jadi kemungkinan Bu Koni ini juga sangat-sangat kecil. Maka kerjakanlah pemberitaan penginjilanmu, kesaksianmu seperti Lena. Gak usah muluk-muluk janji sama Tuhan. 1 tahun 1 jiwa ku bawa di gereja CMC Blessing Tanjung Burung ini. Janji Tuhan, amin.
Saya undang semua bangkit berdiri. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Melulas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh